Shalom, selamat sore saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama saya Esther Si. Kali ini kita akan masuk dalam pembahasan katekismus dan belajar bersama-sama tentang permohonan di dalam doa, ya. Doa yang seringkali kita doakan, doa Bapa Kami. Pertanyaan ini sebagai berikut: apa permohonan yang ketiga dalam doa Bapa Kami? Saya ulangi, apa permohonan yang ketiga dalam doa Bapa Kami? Jawabannya terdapat di dalam Matius 6 ayat 10b. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita berdoa tetapi mungkin kita belum memahami. Tapi mari kita akan kupas bersama-sama sore hari ini. Ada 2 poin yang akan kita pelajari di dalam Matius 6 ayat 10 ini. Yang pertama adalah jadilah kehendakmu atau Tuhan, ya. Kehendakmu itu bisa memiliki arti kemauan, keinginan, harapan, maksud, dan tujuan. Dan mu-nya itu jelas, mu-nya Tuhan, ya. Kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi ketika kita berdoa, jangan sekali-kali kita memaksakan kehendak diri kita sendiri, kemauan kita sendiri, tapi kita mau landasi sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Bapa kami, ya, oleh Tuhan sendiri, itu kehendakmu, ya. Jadi kalau ketika kita berdoa, biarlah segala sesuatu yang kita doakan, yang kita mohonkan itu sesuai dengan kehendak Allah, ya, bukan atas egois kita, bukan atas kemauan kita. Jadi ini mendasari sebagai anak-anak Tuhan untuk kita belajar mengerti bahwa kehendak Allah itu yang berkuasa atas hidup kita. Amin, ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang perlu kita pelajari, ya, di bumi seperti di surga. Ya, kita masih di bumi saat ini, ya. Tapi ketika kita mengadakan hubungan dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ya, kita memfokuskan diri kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, ya, supaya doa kita ini ada ketaatan, ada kepatuhan, ada kesungguhan, ya, ada kesungguhan di dalam Tuhan, ya. Tuhan sendiri yang menjadi prioritas kita, yang utama bagi kita. Dan kalau sesuatu yang terjadi di dunia ini sama seperti di surga, artinya bahwa kehendak Allah itu terjadi juga di dunia ini, ya, sama kuasanya dengan Tuhan. Karena kalau kita berdoa tentunya dengan sungguh-sungguh, ya, karena doa kita tertuju kepada Tuhan. Nah, kemudian yang menjadi kekuatan bagi kita, mari kita berdoa pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan sesuatunya boleh terjadi menurut kehendaknya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah setiap permohonan doa kita ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih. Pembelajaran katekismus kali ini mungkin pemahamannya kurang sempurna, tetapi kita mau terus minta di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan yang akan mencerahkan, Tuhan yang akan lebih menjelaskan lagi kepada pribadi kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan, kiranya ini menjadi pengetahuan bagi kita semua yang ada. Terima kasih. Sampai jumpa di katekismus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.